Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaika Fitri. Saya jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya unit 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi atau karya ilmiah saya yang berjudul Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pada pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM. Dan pasal 4 yang menentukan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia? Pengadilan yang merupakan pengkhususan dari pengadilan di lingkungan di peradilan umum, yang tugas dan wewenangnya hanya memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja. Jadi, tugas Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di Indonesia. Cara pembentukan pengadilan HAM juga dilakukan dengan keputusan Presiden. Misalnya, keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Makassar sebagai pelaksana dari pasal 45. Sampai sekarang baru 4 pengadilan negeri HAM yang dibentuk. Selain itu, pengadilan HAM berwenang dan bertugas dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang di luar batas teritorial wilayah Republik Indonesia. Hak asasi manusia menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk melaksanakan ketetapan MPR RI tentang hak asasi manusia tersebut ialah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya. Dasar pembentukan undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tercantum penegakan kepastian hukum dan keadilan serta perasaan aman dalam ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pembentukan undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau merupakan extraordinary crime. Pelanggaran hak asasi ini berdampak secara luas baik pada tingkatan nasional maupun tingkatan internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam kitab undang-undang serta menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Yang kedua, terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah A. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyelidikan ad hoc, penuntut umum ad hoc,
dan hakim ad hoc. Yang kedua, diperlukan penegasan bahwa hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketiga, diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Yang keempat, diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi. Yang kelima, diperlukan ketegasan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, hukum acara. Hukum acara terdiri atas 5, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang pertama, penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan terhadap hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan dalam hal melakukan penyelidikan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat yang berwenang menerima laporan dan melakukan pemeriksaan tentang dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan pada pasal 18 dan 19. Yang kedua adalah penangkapan. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan terhadap seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti pemulaan yang cukup dengan memperlihatkan secara tegas dan memberikan tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penahanan. Penahanan untuk kepentingan penyidik dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama selama 90 hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumannya. Jika proses penyidik belum selesai selama jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama selama 60 hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Yang kedua adalah penangkapan. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti pemulaan yang cukup dengan memperlihatkan secara tegas dan memberikan tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan. Yang keempat, pemeriksaan di sidang pengadilan hak asasi manusia. Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Majelis Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang hakim pada Pengadilan Hak Asasi Manusia dan bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc pada pasal 27 ayat 2. Perlindungan korban dan saksi. Setiap korban dan saksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak mendapatkan perlindungan baik perlindungan fisik maupun mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan semacam ini wajib dilaksanakan oleh aparat dari pihak manapun, penegak hukum, dan aparat keamanan secara cuma-cuma sejak tahap penyelidikan. Selanjutnya adalah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Selanjutnya, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak tertentu. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diberikan kepada korban yang merupakan ahli warisnya. Yang tercantum dalam pasal 1, pasal 2 ayat 1,
Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi. Jadi, kesimpulan dari materi tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengadilan di lingkungan peradilan umum merupakan pengadilan di Indonesia yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Setiap individu menginginkan HAM-nya terpenuhi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi manusia orang lain. Jadi, sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus mampu menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain dan jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menjaga hak asasi manusia, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi hak asasi manusia kita dan hak asasi manusia orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.